Perbandingan Pengambilan, Keputusan Konsumen Antara Minimart dan Indomaret Fresh. Konsumen pertama, Minimart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Giovanni Elia Mangetan dengan NIM 216033 dengan jurusan Bisnis Digital dengan mata kuliah Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya untuk mewawancarai orang. Oke, kita akan lanjut untuk mewawancarai orang dan mumpung di situ ada satu orang yang sedang duduk di minimart, mari kita mewawancarai. Dengan mewawancarai ini tugas saya akan selesai. Oke, ayo. Selamat siang, Kak. Boleh duduk di sini? Oke. Begini, Kak. Saya ada tugas video. Apakah saya boleh mewawancarai Kakak? Iya, boleh, boleh. Oh, oke. Di sini dengan siapa namanya? Dengan Wan. Di sini kita kuliah atau kerja, Kak? Kuliah. Oh, kuliah. Oh, oke, oke. Begini, Kak. Yang saya mau pertanyakan di sini, sering Jeki belanja di sini? Iya, sering. Oke, oke. Oke, pertanyaannya itu yang pertama, kenapa kita berbelanja di minimart? Karena kebetulan ini Minimart ada di depan kampus. Iya, iya, iya. Kalau kan kita sering di sini, gitu, Kak. Apa kelebihan dari tempat ini, Kak? Kelebihannya murah-murah makanannya sama minumannya. Sama pelayanannya juga bagus. Oke, oke. Kalau kita lihat di sini, apa kekurangannya, Kak? Kekurangannya ya parkirnya dibayar. Sama juga jaraknya sedikit ya agak jauh, tapi ini paling dekat kalau tempatnya aja. Kalau kita mau bandingkan, toh, Kak, apa yang membuat kita lebih berbelanja di sini dibandingkan di tempat lain? Ya itu tadi, karena di sini dekat juga, karena kebetulan saya tidak ada kendaraanku toh. Yang bisa kujangkau cuma ini Ji. Oke, oke. Ini pertanyaan terakhir, Kak. Apa yang harus dilakukan minimart agar toko ini berkembang? Ya itu paling utama itu parkirnya ya gratis lah untuk orang yang singgah toh. Sama makanannya juga kan ada yang biasa kebetulan tidak ditahu toh, dapat yang kadaluarsa bisa diganti lah, ya itu saja. Ini sesudah ini kita akan melanjutkan pertanyaan ya. Ini, Kak, sebelum ini saya jelaskan dulu. Pertanyaan ini ada 10. Dan di sini kita menjawab hanya 0 sampai 3. 0 itu kurang setuju, 1 itu tidak setuju, dan 2 itu setuju, dan 3 itu sangat setuju. Apakah saya bisa mewawancarai, Kak? Ya bisa Ji, bisa. Oke, kita mulai ya, Kak. Yang pertama ini, puaskah Anda berbelanja di sini? Ya puas, sangat puas. Nomornya, Kak? Tiga. Tiga. Kalau yang kedua, Anda nyaman berbelanja di tempat ini? Dua. Oke, oke. Ketiga itu produk yang Anda dapatkan apakah sesuai? Satu lah. Yang keempat itu yang Anda cari apakah ada di toko ini? Tiga. Oke. Kalau yang kelima, harga produk jika membeli langsung lebih murah dibandingkan aplikasinya. Kan kita bandingkan misalnya aplikasi, kan Minimart punya aplikasi kan biasa berbeda aplikasi dengan harga aslinya. Itu karena biasa di aplikasi ada harga ongkirnya toh. Kita bandingkan yang mana lebih murah. Lebih murah kalau beli langsungnya berarti 0. Pelayanan toko membuat Anda ingin membeli kembali. Apakah pelayanan tokonya akan membuat Anda membeli kembali? Ya 3. Menurut Anda fasilitas sesuai dengan yang Anda bayar? Apakah fasilitas yang ada di sini worth it tidak dengan yang Anda bayar? Ya lumayan, jadi 3. Toko ini serba digital. Misalnya pembayarannya ada kode QR yang biasa dipakai untuk pembayaran digital. Apakah ada di sini? Ya ada, jadi 2. Jika toko ini menggunakan layanan aplikasi, apakah kita pernah menggunakan layanan aplikasi dari Minimart? 0, tidak. Nah, yang terakhir ini, Kak. Digitalisasi apa yang efektif bagi konsumen?
Maksudnya digital? Maksudnya itu apa? Kan sekarang era digital. Seperti yang kayak dibilang Gojek, GoFood kan ada beberapa makanan yang seperti itu toh, Kak. Dan toko-toko lain mungkin sudah menerapkan itu kayak bisa memesan produk dari sini tanpa harus datang ke sini. Ya, setuju. Dua. Terima kasih, Kak. Ya. Consuming kedua, Indomaret Fresh. Oke, ini saya akan mewawancarai seseorang untuk menyelesaikan tugas yang kedua, yaitu yang saya datang ini Indomaret Fresh, yang dimana berbeda dengan tempat sebelumnya. Sebelumnya ini saya mau tanya dulu, atas nama siapa? Dwi, Oh, sekarang ini kerja atau kuliah? kuliah Kak. Oh, kuliah di. Oke. Begini, Kak, saya di sini ada mau mempertanyakan beberapa pertanyaan. Apakah bersedia? Bersedia. Oke. Yang pertanyaan pertama itu apa kelebihan dari toko ini? Kelebihan yang pertama itu lengkap, murah, dan dekat dari rumah. Kalau yang kedua itu mengapa Anda berbelanja di toko inilah? Ya alasan paling simpelnya ya karena paling dekat dari rumah. Oh iya sih, karena dekat dari rumah jadi ndak makan biaya di. Yang ketiga itu kalau kita lihat kan sering belanja di sini, apa kurangnya? Kalau kurangnya sih kalau malam biasanya ramai sekali. Itu. Oh iya. Oke, yang pertanyaan yang keempat itu apa yang membuat Anda lebih senang berbelanja di sini dibandingkan dengan toko yang lain? Yang pertama itu dibandingkan toko yang lain ya harganya yang di sini tergolong lebih murah dan lebih lengkap dibandingkan yang lain. Oh, oke. Pertanyaan yang terakhir itu apa yang harus dilakukan Indomaret Fresh ini agar berkembang? Kalau menurut saya mungkin kursi dan mejanya lebih diperbanyak lagi seperti yang di belakang. Oh, Masih kurang banyak, mungkin kalau diperbanyak banyak orang yang bisa datang duduk-duduk. Sebelumnya ini terima kasih sudah menjawab. Saya akan memberikan pernyataan 10 lah. Kita bisa jawab 0 sampai 3. 0 itu kurang setuju, 1 itu setuju, 2 itu setuju, 3 itu sangat setuju. Itu nomor 1 tadi kurang setuju. Oke. Pertanyaan yang pertama itu puaskah Anda berbelanja di sini? 3. Oke, 3 di. Ya. Untuk pertanyaan kedua itu apakah nyaman berbelanja di sini? 3 juga. Oh, 3 juga. Pertanyaan ketiga, produk yang Anda dapatkan di sini apakah sesuai? 3 juga. Oh, 3. Yang keempat, apakah produk yang Anda cari ini terdapat di toko ini? 3. Oh. Apakah di toko ini di Indomaret Fresh ini produknya itu lebih murah dibandingkan dengan toko yang lain? Kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain, di sini tergolong lebih murah sih. Berarti lebih murah di. Oke. Yang keenam itu apakah pelayanan di toko ini membuat Anda ingin membeli kembali? Iya, soalnya pelayanannya sangat baik dan sangat ramah. Oke. Yang ketujuh itu apakah fasilitas yang ditawarkan di sini sesuai dengan yang Anda keluarkan uangnya? Sangat sesuai sih. Berarti nomor 3 di. Iya, 3. Oke, 3. Yang ketujuh apakah yang ke-8 ini toko ini apakah menyediakan QR code begitu? Sangat menyediakan, bahkan salah satunya juga kenapa saya suka di sini karena dia menerima aplikasi-aplikasi money, contohnya seperti Dana, GoPay dan sebagainya. Oke. Yang ke-9 ini jika toko ini menggunakan layanan aplikasi bagi konsumen, apakah pernah kita menggunakannya? Kalau sejauh ini sih belum karena tergolong sangat dekat dari rumah. Yang pertanyaan yang terakhir ini, digitalisasi pada toko ini apakah efektif pada konsumen? Sangat efektif sih, apalagi untuk orang-orang yang tidak sempat mungkin pergi bisa berbelanja lewat online tanpa ribet lagi. Kesimpulan. Sudah sampai di kesimpulan.
kita akan membahas faktor-faktor apa yang harus diperbaiki oleh Minimart dan Indomaret Fresh. Itu mungkin yang pertama kita akan membahas Minimart terlebih dahulu. Faktor yang mempengaruhi itu yang harus diperbaiki, yang pertama itu adalah kurangnya kursi dan meja. Itu harusnya diperbanyak lagi agar orang yang datang bisa nongkrong di sana. Karena kebanyakan itu Minimart mungkin untuk kalangan anak muda. Dan yang kedua itu dari segi geografis itu Minimart itu lebih sedikit daripada Indomaret Fresh. Masih cabangnya kurang sedikit daripada Indomaret Fresh. Oke, itu saja untuk Minimart dan kita akan lanjut ke Indomaret Fresh. Kekurangan yang pertama itu dari segi tempat sama saja dengan sebelumnya, yaitu kurangnya kursi dan meja agar orang-orang bisa nongkrong. Ya, anak muda sekarang yang dicari hanyalah nongkrong. Itu mungkin hal terpenting untuk mendapatkan keuntungan, karena mungkin anak-anak muda sekarang yang banyak berkeliaran lah selalu nongkrong. Dan yang kedua itu dari segi digitalisasinya. Kenapa saya bilang dari segi digitalisasinya? Dikarenakan Indomaret Fresh tidak terdaftar di Gojek maupun GrabFood. Yang harusnya itu kan sudah ada masuk di dalam itu, layaknya Minimart yang sudah terdaftar di GrabFood. Itu kan mempermudah orang-orang sekarang karena ini era digital. Itu saja yang saya bisa ucapkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Warna merah warna kebaya yang pakai bikin gagal fokus. Cukup sekian video saya, semoga dapat nilai 100.